Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bang Mimin, di channel Musik Official Story Crew 02. Kali ini saya akan membawakan The Story of Yechen, bab 3857 sampai bab 3865. Mohon maaf, kemarin saya tidak upload atau tadi ya. Nah, saya upload malam ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe juga channel Mimin yang kedua, yaitu Bang Mimin Channel. Linknya ada di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe juga channel kedua Mimin, yaitu linknya ada di deskripsi ya. Terima kasih yang sudah mau mendukung saya dan mensupport saya, dan terima kasih juga para haters, karena tanpa kalian saya tidak akan menjadi apa-apa. Komen kalian sangat mendukung jika itu komen kalian yang positif, tapi yang negatif, yang menunjukkan yang tidak baik, komen-komen tidak baik, mohon maaf, tidak saya respon ya. Jangan lupa siapkan kopi, siapkan udut, biar kita mendengarkan bersama-sama tanpa panjang lebar ya. Ditunggu saja kelanjutan di mana Yechen itu sudah mau menutup pendaftaran untuk pelelangan pil permajaan tersebut. Namun Helena itu akan datang atau tidak, kita lihat saja nanti. Oke, ditunggu dulu, jangan kemana-mana, jangan di skip. Oke, pendaftaran pelelangan pil permajaan akan segera ditutup. Hampir 1.000 orang kaya di seluruh dunia mendaftar, tetapi pada akhirnya hanya 200 yang berhasil dipilih. Setelah batas waktu pendaftaran, Song Wanting memulai mengatur tim untuk memulai verifikasi modal. Jika itu adalah orang kaya yang berada di peringkat Forbes, itu akan langsung didasarkan pada nilai terbaru diterbitkan oleh peringkat Forbes. Tetapi jika itu adalah orang kaya yang tidak muncul di Forbes, itu harus dilakukan serangkaian prosedur verifikasi modal yang membosankan dan menyeluruh. Adapun Yechen, dia juga mulai mempersiapkan pelelangan pil permajaan tidak perlu disiapkan. Bagaimanapun itu sudah jadi. Yang perlu disiapkan tidak lebih dari jimat yang dia janjikan. Jimat ini tidak sulit untuk dibuat, tetapi fungsinya relatif sederhana. Beberapa pendapat mengusir roh jahat, beberapa dapat diangkut, dan beberapa dapat menghindari bencana, tetapi hampir tidak ada jimat sejenis maha kuasa itu. Selain itu, menurut catatan 9 sutra surgawi atau kitab surgawi ya, yang mendalam, efektivitas jimat sangatlah bervariasi tergantung pada bahan dan kemampuan prosedurnya. Jika ada seseorang pemula yang mengetahui kemen Juanjia dan Fushuan amulet, yang sering Anda buat hanyalah memiliki efek yang sangat lemah. Misalnya, jika level jimatnya rata-rata, tiket lotre asli dapat memenangkan 5 yuan, tetapi dengan restu jimat harganya paling banyak 10 yuan. Namun, jika orang yang membuat jimat itu sangatlah kuat, mungkin saja memenangkan tiket lotre yang bisa memenangkan 2 dolar, mungkin 5 juta dolar atau lebih. Apalagi efek dari hal ini tidak seperti tumpukan data, lapis demi lapis. Untuk membuatnya lebih umum, tingkatan bonus lotre mencakup rentang yang luas. Paling sedikit adalah 5 yuan, dan kemudian 10 yuan, dan ratusan yuan, 3.000, ratusan ribu, atau bahkan 5 juta yuan. Jimat semacam ini dapat menghasilkan 10 yuan untuk seseorang dengan 5 yuan, karena kemampuan terbesarnya adalah meningkatkan 5 yuan. Dan pada basis aslinya, bukan untuk meningkatkan peralatan pada basis aslinya. Jika keberuntungan seseorang sendiri sudah sangatlah bagus, dan dia bisa memenangkan 3.000 yuan bonus, bahkan jika dia memakai jimat, dia tidak bisa memenangkan 5 juta. Karena jarak antara ini terlalu besar, jauh melebihi kemampuan jimat itu sendiri. Oleh karena itu, jika seseorang seperti itu memakai jimat tingkat rendah, paling mengandalkan keberuntungannya sendiri untuk memenangkan hadiah 3.000 yuan. Setelah hadiah ditebus, dengan bantuan jimat ia mengambil 5 yuan di pintu masuk pusat lotre. Itu dia. Hal yang sama berlaku untuk jimat perlindungan terhadap bencana. Menurut catatan 9 kitab surgawi yang mendalam, Bao Yu memang dapat melindungi tuannya dari bencana, seperti yang dikatakan orang-orang. Oleh karena itu, banyak legenda rakyat mengatakan bahwa Bao Yu akan memecahkan batu giok setelah melindungi pemiliknya dari bencana ini, bukan tanpa dasar. Setelah batu giok mencapai kualitas tertentu dan telah dipakai oleh pemiliknya selama beberapa tahun, secara alami akan menjadi jimat yang dapat mencegah bencana. Namun, jenis bencana apa yang dapat ditahan oleh jimat tersebut tergantung pada
efektivitas jimat itu sendiri. Jika efeknya rendah, Anda mungkin dapat menghindari bencana pertumpahan darah setelah keluar, tetapi dalam kecelakaan mobil, itu mungkin tidak efektif sama sekali. Tapi kalau efektivitas cukup tinggi, secara teori bisa menyelamatkan nyawa di saat kritis. Yachen jarang membuat jimat sebelumnya. Alasan utamanya adalah membuat jimat perlu mengkonsumsi aura. Pada saat itu, auranya sendiri tidak cukup dan sulit untuk diisi ulang. Jadi dia tidak berani membuang terlalu banyak aura untuk jimat itu. Hanya beberapa kali saya membuat jimat. Saya masih melihat bencana darah dan cahaya di rumah Gingang. Saya menggunakan sekarang yang saya ambil dari Yu Jinghai di pelelangan untuk membuat pesanan yang melanggar pesona yang mengejutkan dan yang bisa menenangkan pikiran dan isi kepala Ki. Gelang manik-manik roh laut. Dia menyimpan perintah guntur-guntur sementara jimat yang mengguncang diberikan kepada Gingang dan gelang Hai Lingzhu diberikan kepada istrinya Xiao Churan. Tapi krustase pada awalnya sangatlah besar, dengan banyak keterampilan lanjutan yang tersisa dan Yachen menyimpannya dengan benar. Sekarang, dengan bantuan pil Pei Yuan, auranya lebih dari 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Jadi dia hanya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki beberapa jimat, serta segel jimat yang lebih berguna untuk dirinya sendiri. Yachen pertama kali menggunakan bagian dari kerang untuk memperbaiki beberapa jimat pencegah bencana tingkat menengah dengan berkah jimat ini. Orang biasa setidaknya dapat menghindari kematian tersebut. Namun, ini juga terbatas pada orang biasa. Belum lagi master dengan aura bahkan seni bela diri yang lebih kuat seperti Wan Paujon, jimat semacam ini tidaklah berguna. Penyempurnaan beberapa jimat sangatlah mudah. Yachen membuat 10 dari mereka dalam satu napas. Berencana untuk mendapatkan keduanya untuk dilelang, dan sisanya akan diberikan kepada teman-teman istrinya. Setelah pemurnian jimat selesai, Yachen siap untuk memperbaiki jimat yang lebih kuat untuk dirinya sendiri. Perintah Guntur sebelumnya, meskipun dapat memanggil Guntur langit, tetapi jika Anda benar-benar bertemu dengan seseorang master, saya khawatir akan sulit untuk membunuh musuh dengan satu pukulan. Oleh karena itu, Yachen berencana untuk meningkatkan Thundering Order. Perintah Guntur asli dibuat oleh Wannian Clayton dan Lightning Strike Watt, tetapi karena Yachen memiliki aura yang lebih sedikit di awal, hanya jimat yang relatif yang sederhana yang ditambah ke dalamnya. Sekarang energi spiritual Yachen jauh lebih kuat dan sangatlah mungkin untuk menumpuk beberapa lapis segel jimat dalam urutan yang menggelegar ini untuk menggandakan efeknya. Oleh karena itu, Yachen menghabiskan banyak energi spiritual untuk menempatkan segel jimat pemicu guntur dalam urutan guntur menjadi 10 lapisan, dan juga menambahkan segel jimat pemicu angin dan hujan. Keteraturan tidak hanya bisa menuntun kepada yang lebih kuat, guntur langit masih bisa memanggil angin dan memanggil hujan. Selain itu, perintah guntur dengan beberapa lapisan segel jimat dapat digunakan sekuat atau selemah Anda yang Anda inginkan, dan dapat ditarik kembali dengan bebas. Saat menggunakan lagi, Yachen yang dapat mengaktifkan satu lapisan atau beberapa lapisan atau semua segel jimat sesuai dengan kebutuhannya. Setelah produksi Thunderbolt, seluruhnya menjadi lebih dapat dan transparan. Beberapa dari mereka menyerupai batu giok biji es, tetapi tampaknya lebih terhidrasi dari batu giok. Yachen tidak bisa meletakkannya. Namun, dia juga tahu bahwa perintah guntur semacam ini tidak boleh digunakan sembarangan pada waktu biasa. Dan itu tidak boleh digunakan sebagai upaya terakhir, apalagi menggunakannya dengan sekuat tenaga. Ketika saya berpikir bahwa petir hanya akan dipicu, bahkan jika itu hanya lapisan jimat yang paling dasar, itu akan menjadi guntur di tanah. Jadi Yachen mulai bertanya-tanya, apakah dia harus menyiapkan senjata diam untuk dirinya sendiri. Dia bukan agen khusus, juga bukan prajurit khusus. Dia tidak bisa menggunakan senjata api atau senjata cinta. Dia biasanya berkelahi dengan orang-orang baik melalui perintah guntur atau hanya mengandalkan tinjuannya. Setelah berunding, dia selalu menemukan kekurangan dan serangan yang aman. Metode Yachen tidak lagi memikirkan ninja dan dia temui di Jepang. Ninja-ninja ini adalah dua ekstrim yang berlawanan dengannya. Saya tidak memakai senjata apapun ketika saya keluar, dan ninja Jepang bahkan tidak bisa memakai senjata di tenggorokannya. Selain panah, yang berguna panah lengan, panah pukulan, dan senjata rahasia. Ada juga berbagai pisau panjang dan pendek. Dan bahkan ujung sepatu harus diisi dengan 2 belati yang dapat diletakkan dipersenjatai dengan pedang.
di gigi. Di antara mereka, Ye Chen paling tertarik dengan shuriken. Hal semacam ini memiliki arti yang hampir sama dengan pisau terbang Shaoli. Senjata pendek dan kuat, mudah disembunyikan dan bisa tidak terduga ketika ditembakkan. Jadi Ye Chen mengikuti alur pemikiran ini dan menemukan senjata ajaib yang sangat cocok untuknya di 9 kitab suci surgawi yang mendalam, bilah jiwa. Pedang penusuk jiwa yang tatanan yang menggelegar adalah sejenis senjata ajaib. Perintah Guntur menggunakan aura untuk mendesak jimat penarik Guntur untuk penarik langit Guntur dan langit, sedangkan penusuk jiwa adalah menggunakan aura untuk mendesak jimat pisau terbang di dalamnya. Mengubah aura menjadi pisau, menjadi pisau terbang yang diam-diam tidak bisa terlihat. Yang paling dihargai Ye Chen adalah yang diam-diam dan tidak bisa terlihat. Untuk Ye Chen, jika bilah penusuk jiwa disempurnakan, jika dia diprovokasi oleh 4 perang besar Istana Wanlong, dia tidak perlu menendang kerikil dan diam-diam mendesak bilah penusuk jiwa untuk mencapai ratusan meter bawah kepalanya. Adapun semua alat magis kekuatan keampuhannya berkaitan erat dengan 3 aspek. Salah satunya adalah bahan yang digunakan untuk menyempurnakan metode itu. Semakin baik bahannya, semakin kuat alatnya, semakin baik pemurniannya. Yang sama dengan casting pedang, semakin baik sebaja yang digunakan, semakin tinggi ketajamannya dan kekuatan pedangnya. Yang kedua adalah kemampuan kilang itu sendiri. Semakin kuat aura dan semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin kuat artifak magisnya yang dapat disempurnakan. Seperti kesenjangan antara orang biasa dan ahli pedang, tidak dapat diatasi. Adapun ketiganya secara alami adalah kekuatan berguna untuk diri sendiri. Semua instrumen magis sama sekali bukan mesin gerak abadi yang dapat digunakan tanpa batas. Ambil contohnya, Thunder Order. Ada 2 jenis senjata sihir sejenis ini. Salah satunya adalah Raffiner yang langsung menyuntikkan aura ke dalam Thunder Order. Jenis Thunder Order ini dapat digunakan oleh orang yang tidak memiliki skill kultivasi selama mereka tahu rumusnya. Tetapi dengan cara ini, beberapa lama dan beberapa kali dapat digunakan. Itu sepenuhnya tergantung pada jumlah aura yang terkandung dalam urutan gemuruh. Prinsipnya sama dengan Squid Gun. Beberapa banyak air yang bisa diperas bukan tergantung siapa yang menggunakannya, tetapi seberapa banyak air yang tersimpan di dalamnya. Ada tipe lain. Raffiner menggunakan aura untuk menghaluskan jimat petir menjadi petir, dan setiap kali digunakan aura harus disuntikkan ke dalam untuk diaktifkan. Sekarang Ye Chen, energi spiritualnya di tubuhnya cukuplah murni. Jadi dia berencana untuk memperbaiki pedang penusuk jiwa dengan cara kedua. Akibatnya bila penusuk jiwa ini hanya dapat digunakan oleh dirinya sendiri dan tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya. Namun, bahwa pemurnian terbaik yang dimiliki oleh Ye Chen saat ini adalah kerang yang tersisa. Jika tidak ada pilihan lain. Jika Ye Chen menggunakan bagian kerang yang tersisa untuk memurnikan pisau penusuk jiwa itu untuk dirinya sendiri. Di Soul Piercing Blade, Ye Chen melapisi 10 lapis Flying Blade talisman sehingga kekuatan Soul Piercing Blade relatif lebih terkendali. Setelah bilah penusuk jiwa disempurnakan, seluruh tubuhnya hampir sama panjangnya dengan lipstick Xiao Churan, dan itu tampaknya seperti pisau terbang yang diukir dari cangkang. Tidak peduli siapa yang melihatnya, itu akan terasa bahwa itu hanyalah kerajinan kecil dan tidak ada manfaatnya sebagai senjata. Untuk menguji kekuatan pedang penusuk jiwa itu, Ye Chen pergi ke pemandian air panas Camp Elysian sendirian dan langsung pergi ke villa setengah bukit di belakang. Setelah mendaki beberapa gunung, ia datang ke lembah yang subur dan tidak berpenghuni. Di lembah ini, Ye Chen hanya menghilhami lapisan pesona bilah terbang, yang merasakan bilah tajam yang tak terlihat yang terbuat dari energi spiritual yang melesat keluar dari ujung jarinya, langsung memotong pohon cemara tebal di depannya. Melihat pohon yang lebat tiba-tiba dipotong secara diagonal dan kemudian bagian atas batang dengan cabang yang lebat telah runtuh. Dalam sekejap, sejumlah besar burung terbang dari dedaunan dan beberapa tupai juga ketakutan dan melarikan diri. Ye Chen sendiri dikejutkan oleh kekuatan yang kuat ini, tetapi ini belum berakhir. Setelah bilah tajam memotong pohon cemara pertama, ia terus mundur dan memotong 3 pohon besar satu demi satu. Ketika mencapai pohon besar kelima, kekuatan bilah penusuk jiwa yang berkurang, dan batang pohon ini dipotong setengah. Ini akhirnya hilang.
Di depan Ye Chen, 4 pohon besar tiba-tiba runtuh dan area yang luas dikosongkan dalam beberapa saat di hutan lebat. Ye Chen melihat pemandangan di depannya, lalu melihat pisau karang yang tidak berbahaya di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Benda ini sangatlah kuat, hanya pada satu lapisan. Jika memiliki 10 lapisan, bukankah itu perlu? Tebang lusinan pohon besar sekaligus dengan sekejap. Ye Chen tidak tahu apa efeknya jika kekuatan penebang puluhan pohon besar dalam satu gerakan diterapkan pada logam dan batu. Jadi dia segera mencari batu besar dan seukuran gajah dan tiba-tiba menggunakan 10 lapis soul piercing blade pada jarak beberapa puluh meter. Pada saat ini dia hanya merasa bahwa 30% dari aura di tubuhnya telah diambil sekaligus dan kemudian ledakan aura yang kuat tiba-tiba meledak di depannya. Setelah beberapa saat, batu besar itu seperti diledakkan oleh bahan peledak dari gunung. Dengan ledakan itu beberapa pecah menjadi bebatuan kecil yang tak terhitung jumlahnya dan terbang di langit. Untuk sementara waktu, bebatuan dan debu yang pecah memenuhi area sekitarnya menutupi langit dan matahari. Ye Chen berdiri di tempat dan menahan semburan hujan kerikil yang berlangsung selama beberapa detik. Setiap puing membawa kekuatan besar dan mengobrak-ngabrik pakaian di tubuh Ye Chen. Untungnya, tubuhnya yang telah diperkuat oleh aura dan jumlah besar pil permajaan dan itu telah lama sekuat baja. Jika tidak, dia benar-benar harus terkena serangannya sendiri sekarang atau senjata makan tuan. Setelah hujan kerikil turun, Ye Chen melihat lokasi asli batu besar dengan linglung. Sebelumnya adalah situasi yang sangatlah besar, tetapi sekaranglah kosong. Dan gunung di belakang batu besar itu juga hancur menjadi lubang besar dengan lebar sekitar 1 meter dan kedalaman sekitar 3 hingga 4 meter. Ye Chen terkejut tetapi juga sangatlah gembira. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas diam-diam. Anak laki-laki Wan Paojan benar-benar beruntung untuknya. Sebelum saya pergi ke Gunung Yeling, saya tidak pernah berpikir untuk berlatih pisau yang menusuk jiwa. Jika saya memberi mereka petunjuk seperti itu di Gunung Yeling, saya khawatir saya bisa langsung mengambil Wan Paojan 4 raja perang besarnya dan lebih dari ratusan panglima perang dalam satu gelombang. Jika itu masalahnya, saya tidak akan bisa mengumpulkan mayat apapun. Segera, dia juga melepaskan ide untuk terus mencoba 10 petir. Dengan efek masuk bilah jiwa pada lapisan ke-10, barusan guntur langit yang ditarik oleh lapisan ke-10 dari urutan guntur takut bahwa seluruh orang di Jinling akan terkejut. Pada titik ini, dia buru-buru menyingkirkan 2 jimat sihir dan kemudian dengan cepat meninggalkan TKP. Kembali ke villa pemandian air panas Cham Elysian, Ye Chen mengganti pakaian yang compang-camping dan meminta Chen Zekai untuk mengatur agar seseorang memberinya setelan baru. Lalu dia meninggalkan Cham Elysian dan kembali ke kota. Dalam perjalanan, dia menerima panggilan telepon dari Hongwu. Selama panggilan telepon, Hongwu berkata, Tuan Ye, terakhir kali Semet dari Amerika Serikat datang menemui saya lagi. Dia berkata akan menghabiskan 5 juta lagi. Mohon temui Weliang dan Anda. Dia memohon untuk menemui Weliang dan Anda. Di sini lagi dia. Ye Chen tersenyum dan berkata dengan santai, jangan memperhatikannya, biarkan dia pergi dari mana harus pergi. Hongwu segera berkata, oke, kalau begitu aku akan membiarkan seseorang mengusirnya. Bagi Ye Chen, melihat Semet untuk pertama kalinya adalah untuk menyilaukan selera makannya, bahkan selera seluruh Amerika Serikat. Sekarang setelah nafsu makannya terangkat, dia secara alami tidak perlu memperhatikannya lagi. Pada saat ini rumah Jinling Tianxiang, Wei Kexin telah makan 4 kali di kamar emas Tianxiang Mansion selama 2 hari. Selama 4 kali makan, dia tidak menunggu sampai Tuan Ye yang memiliki takdir muncul. Setelah menunggu selama 2 hari, dia tidak menghabiskan kesabarannya. Hanya saja setelah makan mancau bakuit, semacam ini selama 4 hari nafsu makannya benar-benar tidak tahan. Untuk menjaga bentuk tubuhnya dan untuk memastikan kesehatan, Wei Kexin sangatlah memperhatikan diet pada hari kerja. Meskipun dia bukan vegetarian, dia juga memiliki kontrol yang sangatlah jelas atas daging. Dia jarang makan daging merah dan dia jarang makan makanan laut mentah. Dia biasanya makan ayam rendah kalori pada hari-hari kerja. Namun di tempat-tempat seperti Tianxiang Mansion, ayam adalah salah satu bahan yang tidak bisa disajikan di atas meja. Jadi hanya ada sup yang dibuat dengan ayam di meja. Tetapi sup jenis ini umumnya digunakan untuk memasak bahan-bahan yang sangatlah berharga itu. Misalnya, sirip hiu, abalon, dan perut ikan sangatlah direkomendasikan sebagai bahan makanan Cina kelas atas.
Tapi untuk Vacation, sangatlah sulit untuk menelan ratusan ribu meja perjamuan tingkat tinggi Tianxiang Mansion. Dalam pandangannya adalah meja besar protein rendah dan makanan asam urat yang tepat. Dia merasa jika dia terus makan seperti ini, cepat atau lambat dia akan menderita kolesterol. Jadi dia menyapa pelayan dan bertanya, "Halo, bisakah koki membuatkan saya salad ayam? Taruh saja beberapa sayuran salad dan dada ayam rebus, dan tambahkan sedikit saus salad di atasnya." Pelayan dengan hormat berkata, maaf nyonya, kami tidak memiliki salad ayam. Kami memiliki tuna sirip biru dengan salad kaviar, salad sashimi lobster Australia, salad truffle hitam foie gras, dan salad sashimi ikan buntal. Apakah Anda ingin memilih salah satunya, nyonya? Vacation hanya merasa kepalanya sebesar perkelahian dan dia merasa mual hanya dengan mendengar nama-nama bahan-bahan itu. Jadi dia dengan enggan berkata kepada pelayan, "Lupakan saja, silahkan." Setelah itu dia berdiri dan berkata kepada Chen Yingshan, anak buahnya, dan yang lainnya, "Kamu makan perlahan, aku akan keluar dan melihat apakah ada makanan ringan di Jinling lokal di dekat sini." Chen Yingshan buru-buru berkata, Nona, biarkan aku menemanimu." Beberapa pengawal pribadi wanita juga berdiri dan berkata serempak, "Nona, ayo tinggal bersamamu, aku akan ikut." Vacation melambaikan tangannya dan berkata, "Meja ini belum banyak berubah, jadi kita semua pergi. Bagaimana kita bisa datang besok ke sini? Pasti akan aneh bagi orang-orang di sini untuk melihatnya." Lagi pula Vacation berkata lagi, "Kamu tidak perlu mengikutiku, aku hanya akan pergi keluar dan berkeliling sendiri. Jingling memiliki hukum dan ketertiban yang begitu baik, tidak akan terjadi apa-apa kepada diriku." Semua orang tahu temperamen Vacation yang tidak kenal kompromi. Mendengar ini, dia tidak banyak bicara dan hanya bisa setuju. Vacation keluar dari ruangan itu dan berjalan sepanjang jalan ke pintu Tianxian Mansion. Dia kebetulan bertemu dengan beberapa staf layanan yang menghentikan orang Amerika. Penduduk Amerika terus memohon, tolong bantu saya memberitahu Hongwu. Saya dari Amerika Serikat. Sejauh ini dengan segala ketulusan, jika Hongwu dapat membantu saya bertemu Tuan Wei, saya bersedia memberinya 10 juta dolar. Benar-benar tidak baik. Bahkan jika aku bisa membuat janji dengan Tuan Ye yang terakhir. Ketika Vacation mendengar ketiga kata Tuan Ye, dia tidak bisa menahan kerutan dan bergumam dalam hatinya. Tuan Ye, saya tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan Tuan Ye itu. Orang ini datang dari Amerika Serikat dan meminta 10 juta dolar untuk menemui seseorang yang sungguh luar biasa itu. Bahkan jika Anda melihat Buffett, Anda tidak dapat menghabiskan sebanyak 10 juta dolar. Apa yang suci dengan Tuan Ye dan Tuan Wei? Hanya memikirkannya, dia tidak bisa tidak melirik Smet lebih banyak. Pada saat ini dia tiba-tiba merasa bahwa Smet tidaklah asing. Bagaimanapun Smet adalah kepala FBI, kepala keamanan makanan dan obat-obatan di Amerika Serikat. Dan memang memiliki reputasi tertentu di Amerika Serikat. Jadi Vacation dengan cepat mengenalinya. Vacation segera menebak niatnya untuk datang ke Cina dan berpikir karena dia adalah kepala FBI, dia pasti datang untuk pil Jiuzuan Zai yang baru-baru ini yang heboh. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam di dalam hatinya. Jiuzhan Zai Zhou, pil permajaan Tuan Ye, apakah ada hubungannya dengannya? Pada saat ini, Smet yang putus asa masih memohon kepada pelayan Tianxian Mansion, tetapi dia tidak memperhatikan Vacation yang berdiri tidak jauh menatapnya. Smet sekarang hanya ingin bertemu orang-orang dari Jiuzhan Pharmacy dan dengan cepat menemukan cara untuk memperjuangkan sedikit pil tersebut. Untuk putranya akan segera kehabisan obat. Namun pelayan Tianxian Mansion tidak bersantai sama sekali dan bahkan mengeluarkan sepatah kata pun mengatakan, "Tuan, jika Anda terus menjadi begitu biadab, kami akan memanggil polisi untuk menangani Anda." Lihat sikap tegas pihak lain, Smet tahu bahwa dia tidak ada gunanya dikuntit di sini hari ini. Jadi dia tidak punya pilihan selain berbicara. "Beritahu Tuan Hongwu, tolong beritahu saya bahwa saya akan kembali ke hotel hari ini dan mengunjunginya besok." Setelah berbicara, Smet berbalik suram dan meninggalkan Tianxian Mansion dengan berjalan kaki. Saat ini, Smet dalam keadaan kebingungan dan tidak segera naik taksi kembali ke hotel tempat dia menginap, melainkan berjalan perlahan di sepanjang jalan menuju ke hotel. Dia tidak bisa melihat Hongwu, apalagi Wei Liang, dan apalagi Ye Chen. Smet sedang tidak mood sama sekali sekarang. Dan seluruh tubuhnya hilang. Para eksekutif dari CIA masih menunggu pesanan di hotel, tetapi jika mereka tidak dapat bertemu dengan orang-orang dari
Jiuzhan Farmation, maka urusan CIA pasti akan dibatalkan dan keduanya harus kembali ke Washington dengan putus asa. Tepat ketika dia tidak dapat melakukan apa-apa, dia tiba-tiba mendengar seseorang di belakangnya berkata, "Tuan, Tuan, tunggu, Tuan Smith." Ketika Smith mendengar ini, dia menoleh tanpa sadar dan melihat kecantikan oriental muda di belakangnya. Smith mengenalinya sekilas dan berkata dengan terkejut, "Nona, Nona Faye kan? Mengapa Anda di sini?" Smith secara alami mengenal Vacation, meskipun gaya Vacation Amerika Serikat sama sederhananya dengan banyak keluarga Yahudi. Kakek Vacation, Faye Jansong, telah berinvestasi secara besar-besaran dalam tim R&D. Dia di bidang obat-obatan medis selama bertahun-tahun sistem medis. Di Amerika Serikat, ada banyak pengusaha kaya, tetapi sangatlah sedikit yang dapat menghabiskan banyak uang untuk berinvestasi di bidang medis tersebut. Dan farmasi seperti Faye Jianzhong. Oleh karena itu, Faye Jianzhong memiliki julukan yang sangatlah oriental di bidang kedokteran dewa kekayaan. Popularitasnya di bidang medis hampir tidak diketahui. Smith kebetulan adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas industri farmasi di Amerika Serikat. Jadi dia tahu banyak proyek yang diinvestasikan oleh Faye Jianzhong dengan sangatlah baik dan bahkan memiliki banyak kontak dengan Faye Jianzhong dan memiliki beberapa koneksi dengan Faye Cashin. Sekarang, melihat Faye Cashin di Jinling tiba-tiba mengejutkan Smith dan tidak menyangka Faye Cashin, seorang wanita muda dengan keluarga ratusan miliar dolar, datang ke tempat seperti itu. Faye Cashin tersenyum dan berkata kepada Smith, "Saya datang ke Jinling untuk melakukan sesuatu. Saya tidak berharap Tuan Smith ada di sini. Saya tidak tahu mengapa Tuan Smith datang ke Jinling jauh-jauh." Smith tidak menyembunyikannya dan berkata dengan jujur dan terus terang, "Saya datang ke Cina dan saya ingin bertemu dengan penanggung jawab farmasi Jiuzhan Farmation, berbicara tentang pengenalan obat-obatan." Vacation bertanya dengan heran, "Mengapa Anda ingin melihat orang yang bertanggung jawab atas farmasi Jiuzhan Farmation? Jika informasi saya benar, Hongwu hanyalah pemimpin dunia bawah tanah. Tidak masalah." Smith berkata dengan jujur lagi, Nyonya Faye tidak tahu bahwa Wei Liang dari Jiuzhan Farmation telah membawa Jiuzhan Zhaizhou pil itu ke Amerika Serikat dan mendekati saya atas inisiatif pada saat itu. Dia menghabiskan 50.000 dolar melalui perusahaan hubungan masyarakat untuk bertemu. Vacation mengingat percakapan yang baru saja dia dengar dan bertanya kepadanya, "Saya pikir Anda diblokir oleh orang-orang Hongwu. Mungkin pihak lain tidak ingin melihat Anda." "Ya." Smith menghela nafas dan berkata, "Kata Hongwu, orang-orang dari Jiuzhan Farmation tidak ingin bertemu lagi dengannya." Vacation mengangguk dan bertanya lagi, "Omong-omong, Tuan Smith, Anda baru saja mengatakan ingin melihat Tuan Ye. Bisakah Anda bertanya siapa Tuan Ye ini?" Smith berkata lagi, Tuan Ye adalah kepala operasi Jiuzhan Farmation. Dia bertanggung jawab atas penjualan obat-obatan. Terakhir kali, dia memutuskan untuk memberikan kami 20 kotak pil Jiuzhan Zhaizhou." Vacation bertanya lagi, "Siapa nama Tuan Ye yang Anda bicarakan?" Smith berpikir sejenak, mengurutkan kening dan berkata, "Saya pernah bertemu dengannya sekali. Sepertinya saya tidak menyebutkan namanya terakhir kali. Ketika William memperkenalkannya kepada saya, dia hanya mengatakan bahwa dia dipanggil dengan Tuan Ye." Vacation bertanya lagi, "Seperti apa Tuan Ye?" Tuan Ye, berapa umurnya?" Smith berpikir sejenak dan berkata, "Dia mungkin berusia 20-an, dia lebih tinggi dan terlihat bagus. Tetapi jika Anda meminta saya untuk menggambarkannya secara rinci, saya tidak ingat dengan jelas. Bagaimanapun dia hanyalah melihatnya satu kali." Berbicara tentang ini, Smith mengingat sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, orang ini sangatlah berkuasa dan kuat dan sangatlah mudah. Tetapi mengobrol dengannya tentang berbagai hal membuatnya merasa sangatlah tertekan." Vacation mengangguk dan dia pada dasarnya yakin bahwa Tuan Ye ini mungkin adalah Tuan Ye yang dia temui. Memikirkan hal ini, dia bertanya lagi kepada Smith, "Tuan Smith, apakah Anda di sini kali ini hanya untuk membuat pil itu?" Smith tidak tahu apa maksud Vacation, tetapi berpikir bahwa urusan CIA tidak boleh diungkap. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Iya, saya datang ke sini untuk Jiuzhan Zhaiyuan." "Mengapa?" Nona Faye bertanya. Vacation berhenti sejenak dan bertanya dengan ekspresi serius, "Tuan Smith, pernahkah Anda mendengar tentang pil permajaan?" Smith menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan heran, "Apa itu pil permajaan? Apakah itu obat?" "Itu benar." Vacation berkata, "Pil permajaan dikatakan bahwa makan satu dapat menyembuhkan semua penyakit dan bahkan dapat memperpanjang hidup selama 10 atau 20 tahun ke depan." "Hah? Benarkah? Apakah itu benar?" Kata Smith tercengang. "Obat semacam apa itu? Seharusnya tidak mungkin."
Vekasin tersenyum dan berkata dengan tenang, apakah itu benar atau tidak, saya tidak yakin. Tetapi Anda akan ada lelang di Jinling dalam beberapa hari dan pil permajaan akan menjadi yang terakhir. Smith berkata dengan malu, Nona V, jika saya ingat dengan benar, apakah Anda seorang mahasiswa top di Universitas Stanford? Saya mendengar bahwa Anda diterima di Stanford pada usia 15 tahun dan mendapat gelar PhD pada usia 21 tahun, kan? Vekasin mengangguk dan tertawa mencela dirinya sendiri. Tuan Smith, maksud Anda sebagai lulusan Stanford, saya tidak boleh percaya pada hal-hal yang bertentangan dengan logika ilmiah, kan? Iya, Smith berkata dengan serius. Saya tidak percaya bahwa ada obat-obatan di dunia ini yang benar-benar dapat menyembuhkan semua penyakit, apalagi obat-obatan yang bisa menambah umur, yang dapat memperpanjang hidup orang selama 10 atau 20 tahun. Itu mustahil. Jika ada hal seperti itu, saya khawatir seluruh dunia akan menjadi gila. Vekasin berkata tanpa daya. Sejujurnya, saya tidak terlalu percaya, Tuan. Tetapi ada banyak orang kaya yang percaya akan hal ini, termasuk kakek saya. Saat berbicara, Vekasin berkata lagi, sayangnya tingkat kerahasiaan dalam pil permajaan terlalu tinggi dan sama sekali tidak mungkin untuk mengeluarkannya dari tempat lelang. Oleh karena itu, meskipun memiliki efek seperti itu, saya khawatir dunia luar tidak akan tahu. Akan tahu dan bahkan jika dunia luar mengetahuinya, tanpa bukti nyata, mereka mungkin akan sama seperti Anda ketika mereka mendengarnya. Dan mereka tidak akan mempercayainya. Smith berkata terdiam sesaat dan berkata, Nona V, bagaimana saya bisa berpartisipasi dalam pelelangan ini? Bisakah saya melihat cara mendaftarnya dan syarat-syaratnya? Tidak ada kesempatan, Vekasin berkata dengan serius. Pendaftaran telah ditutup. Jika Tuan Smith ingin berpartisipasi, tunggu saja waktu berikutnya. Smith juga penasaran dengan kata-kata Vekasin itu. Jadi dia bertanya kepadanya, Nona V, rumah lelang mana yang mengadakan lelang ini? Saya dapat mencoba menemukan seseorang untuk menjalankannya dan melihat apakah ada cara untuk menambahkan kuota. Ketika Smith mengatakan ini, dia tidak berpikir ada yang salah dengan itu. Bagaimanapun dia adalah kepala FBI, masyarakat kelas atas standar elit, dan dia mengenal banyak orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Dan beberapa rumah lelang internasional besar. Dia dapat menemukan sedikit hubungan. Namun ketika Vekasin mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyuman dan dengan serius berkata, Tuan Smith, pelelangan pil permajaan ini luar biasa. Diselenggarakan oleh perusahaan barang antik lokal di Jinling. Ambang masuknya sangatlah tinggi. Hanya mereka yang memiliki aset lebih dari 10.000 miliar RMB yang memenuhi syarat untuk mendaftar. Saya kira koneksi Anda kemungkinan besar tidak akan sampai di sini. Smith tercengang dan tertegun dan berseru, 10 miliar? Ini terlalu berlebihan, gila itu. Vekasin menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak berlebihan sama sekali, Tuan. Dan ada banyak pelamar. Jika nilainya hanya 10 miliar, tidak ada peluang untuk mendapatkan tiket masuk tersebut. Smith berkata dengan ekspresi ngeri. Begitu banyak orang kaya yang percaya bahwa ada obat ajaib yang dapat menyembuhkan semua penyakit dan menambahkan panjang umur selama lebih dari 20 tahun. Vekasin sedikit mengangguk dan berkata, ya, menggunakan pepatah jinak. Saya lebih suka percaya bahwa ada sesuatu daripada tidak sama sekali. Smith tersenyum dan tak berdaya dan berkata, hal semacam ini rasanya seperti trik yang direncanakan dengan hati-hati. Vekasin mengangkat bahunya dan tersenyum. Saya sedikit skeptis. Tetapi sekarang saya semakin percaya, terutama setelah bertemu Tuan Smith. Smith bertanya dengan bingung, apa maksud Nona? Vekasin tersenyum acuh tak acuh. Tidak apa-apa Tuan. Hanya saja aku merasakan banyak pembuluh darah dan pikiranku setelah melihatmu. Itu menjadi lebih jelas. Apa yang tidak dikatakan Vekasin adalah bahwa dia semakin merasa bahwa Tuan Y dan Tuan Y di mulut Smith adalah orang-orang yang sangatlah penting. Di tempat-tempat seperti di Jinling, dua obat luar biasa, Jiuzhan Zaizhou dan pil permajaan, dapat muncul bersamaan yang sangatlah aneh itu. Jika petunjuk di balik kedua obat ini menuju ke orang yang sama atau berbeda, itu akan lebih luar biasa. Tetapi jika petunjuk di balik kedua obat itu semuanya mengarah ke orang yang sama, maka ini jauh lebih masuk akal. Memikirkan hal ini, petunjuk dalam pikiran Vekasin menjadi lebih jelas. Grup Song dan farmasi Jiuzhan, kedua perusahaan juga harus memiliki hubungan yang sama di belakang mereka. Dia telah meminta Chen Yingshan untuk mengumpulkan semua informasi grup Song. Tampaknya sekarang formasi Jiuzhan lainnya akan ditambahkan. Jadi dia berkata kepada Smith, Tuan Smith, saya punya sesuatu yang lain. Mari kita bicara lain hari. Smith mengangguk dan berkata dengan hormat, ya,
Ya Nona, ya Nona V, tolong sampaikan salam saya ke kakekmu untukku. Setelah Vacation mengucapkan selamat tinggal pada Semet, dia segera menelepon Chen Yingshan dan memintanya untuk segera memobilisasi semua sumber daya yang dapat dimobilisasi dan mengumpulkan semua petunjuk yang relevan tentang Jiuzhan Formation dengan biaya beberapa pun. Semua saluran intelijen V beroperasi pada beban tinggi untuk sementara waktu. Malam itu, Chen Yingshan memilah semua informasi yang telah dia kumpulkan dan mempresentasikan kepada Vacation. Vacation terjaga sepanjang malam untuk membaca semua informasi dan dua perusahaan grup Song dan formasi Jiuzhan mengurutkan kening dan berkata, Song Wanting of the Song Group, ketua kepala keluarga Song, kehilangan orang tuanya di tahun-tahun awalnya dan statusnya di keluarga Song tidak tinggi, paman sepupu. Sebelumnya grup Song memiliki lebih dari 100 miliar aset dan Song Wanting bertanggung jawab, tetapi itu hanyalah Jikintang kecil. Sebelumnya Jikintang mengadakan lelang Hiu Chundan, penilaian seluruh Jikintang hanya beberapa ratus juta yuan, dan itu bahkan tidak mencakup 1% dari grup Song. Dapat dilihat bahwa Song Wanting ada di keluarga Song sebelumnya, tidak dianggap dengan serius atau dianaktirikan ya. Itulah mahasiswa Song Wanting masih membuat mereka berdua kewalahan dan menjadi penerus keluarga Song di usia muda. Sepertinya yang dikatakan, Vacation berkata lagi, selanjutnya dari data ini dapat dilihat bahwa di semua posisi tingkat menengah dan tinggi, grup Song tidak ada informasi tentang paman Song Wanting dan sepupunya. Ini membuktikan bahwa Song Wanting lebih dari sekedar membanjiri mereka, bahkan benar-benar meremas mereka. Berbicara tentang ini, Vacation tidak bisa menahan nafas. Saya sangat ingin tahu tentang bagaimana seseorang wanita muda yang tidak memiliki orang tua dan agak marginal dalam keluarga dapat melakukan semua ini. Chen Yingshan berkata, saya kira Song Wanting harus menjadi wanita kuat dan metode yang luar biasa. Vacation menampar bibirnya. Jika ini masalahnya, maka wanita ini bukanlah wanita kuat biasanya. Jika tidak, bagaimana dia bisa memenangkan pertempuran untuk ratusan miliar kekayaan? Setelah itu, Vacation berkata lagi, ada juga Jiuzhan Formation. Pada pendahulu dari perusahaan ini adalah Dijinling Weishan Formation dan Kobayashi Formation di Jepang. Kedua perusahaan memiliki perbedaan besar dalam skala. Weishan Formation dapat menemukan nilai pasar tertinggi. Hanya beberapa miliar Kobayashi Formation pada puncaknya mencapai ratusan miliar yuan, 100 kali lipat dari Weishan Formation. Tapi hanya saja dua perusahaan farmasi dari negara ukuran dan prioritasnya yang berbeda telah menyelesaikan merger. Apalagi setelah merger, keduanya hanya pemegang saham kecil, tetapi pemegang saham utama adalah perusahaan lepas pantai yang sangatlah misterius. Kedua perusahaan farmasi ini adalah bisnis keluarga. Pendiri Weishan Formation adalah Wei Yongzheng dan pendiri Kobayashi Formation bernama Masao Kobayashi. Dan Wei Liang, manajer umum di Jiuzhan Formation saat ini adalah putra tidak sah Wei Yongzheng, pendiri Wei Formation. Dia bahkan tidak memiliki posisi serius di Weishan Formation sebelumnya. Dia hanya seseorang pengemudi dan asisten untuk saudara tirinya Wei Changming. Dapat dilihat bahwa situasi Wei Liang dalam keluarga Wei jauh lebih buruk daripada situasi Song Wanting sebelumnya di keluarga Song. Tidak memiliki menjadi masalah dan yang kurang dihargai dalam keluarga Wei dan bahkan menerima tekanan yang lebih kuat. Namun anak haram yang tertindas itu berbalik dan menjadi tuan tahun lalu dan berhasil mewarisi formasi Wei. Selain itu, setelah Wei Liang mewarisi formasi Wei tidak dapat menemukan informasi tentang Wei Yongzheng dan kakak tertua Wei Liang dan Wei Changming. Jika tebakanku benar, ayah dan anak ini juga telah diusir. Song Wanting baru saja mengusir paman dan sepupunya. Bagaimanapun juga kakeknya Song Jimo masih hidup. Dia mundur dan berkata bahwa jika kakeknya mendukung sepenuhnya, maka bukan tidak mungkin dia mewarisi posisi keluarga. Tapi Wei Liang ini mengusir ayah dan saudara tirinya. Ayahnya telah pemilik apotek Wei. Jadi saya ingin tahu bahwa dia adalah anak haram yang hanya bisa menjadi pelayan bagi saudaranya di rumah. Bagaimana cara mendapatkan kekayaan itu? Ayah untuk turun tahta kepada yang berbudi luhur. Ini tidak masuk akal. Ketika Chen Yingshan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, Nona, apakah menurut Anda ada orang mulia yang di belakang mereka? Vacation berkata dengan tegas, pasti ada itu. Lagi pula dia berkata, setelah Wei Liang mewarisi formasi, dia mengambil inisiatif untuk menggabungkan formasi Wei menjadi formasi Jiuzhan, tetapi formasi Jiuzhan hanyalah
Cangkang yang baru saja didaftarkan kurang dari setahun. Farmasi Kobayashi yang memiliki lebih dari 100 miliar yuan juga telah mengambil inisiatif untuk bergabung menjadi Jiusan Pharmacen yang bahkan lebih luar biasa. Segera dia membuka informasi Kobayashi Pharmacen, menunjukkan foto Kobayashi Masao dan berkata, orang ini adalah pendiri Kobayashi Pharmacen dan mantan presiden Kobayashi Pharmacen, Masao Kobayashi. Tapi Kobayashi Masao ini meninggal karena keracunan beberapa waktu lalu. Ada desas-desus bahwa Kobayashi Ichiro membunuh ayahnya. Kakaknya Kobayashi Jiro bahkan menawarkan hadiah besar untuk membunuh Kobayashi Ichiro sebagai balas dendam ayahnya. Namun Kobayashi Jiro menghilang denganlah cepat. Kobayashi Ichiro mendapatkan kembali kendali atas Kobayashi Pharmacen dan kemudian menggabungkan Kobayashi Pharmacen ke dalam Jiusan Pharmacen, dan Kobayashi Ichiro bahkan menyerahkan 90% Kobayashi Pharmacen untuknya. Chen Yingshan sangatlah bingung dan berkata, ketika saya melihat ini, saya juga merasa terlalu aneh. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang akan menyerahkan 90% aset dari ratusan miliar properti yang dengan begitu sederhananya. Nah, itu ya untuk 3865 History of Japan sampai di situ ya, dari 3857 sampai 3865 8 bab. Terima kasih sudah bergabung. Habis ini akan ada lanjutan lahirnya Kaisar Langit ya, ditunggu saja 2171 ya, sampai berapa nanti dilihat saja ya. Terima kasih. Wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bang Mimin. Jangan lupa subscribe channel Mimin kedua, link ada di deskripsi, dan subscribe channel ini juga. Bye bye. Assalamualaikum.